Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pagi ini sudah bangun dan silapiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pagi ini juga Bapa, kami juga akan merenungkan sebuah firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang kami baca Bapa, kami bisa jalankan seturut dan kehendak-Mu. Pakailah kami Bapa seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau itu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Selamat tahun baru, di mana saat ini sudah hari ke-12, di mana tahun baru sudah kita menjalannya sudah 12 hari. Jadi mari kita nikmati hari-hari ini dan betul-betul kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dunia mengatakan tahun 2023 hari gelap. Tapi saat ini kita melihat, kita bersama-sama menyaksikannya apa yang akan telah terjadi. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, kita harus mengandalkan Tuhan untuk menjalani tahun 2000 ini supaya kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Tuhan akan menopang sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Apapun akan yang terjadi, apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, tetap kita beserta Tuhan Yesus. Jika kita beserta Tuhan Yesus, semuanya itu akan kita diberi jalan untuk menjalaninya. Jadi Tuhan yang membimbing kita. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun dunia mengatakan tahun ini tahun gelap, tapi kita jangan khawatir. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi kita bukanlah anak-anak dunia, tapi kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita jangan hanya mengaku saja, supaya jangan kita hanya merasa saja, tapi benar-benar kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita itu betul-betul kita katakan Kristen, pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, sudah pasti kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, dan kita sudah mengerti apa rencana Tuhan, dan kita sudah mengerti akhir-akhir zaman ini adalah pengenapan firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab sudah diterangkan terlebih dahulu apapun yang jadi dalam dunia ini, di dalam kitab sudah diterangkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan khawatir lagi, kita tidak akan was-was lagi. Karena apa? Karena itu adalah pengenapan firman, harus terjadi. Jika tidak terjadi, berarti tidak benar Alkitab ini. Jadi itu Bapak Saudaraku sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi makanya Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, apa yang akan bakal jadi di dalam dunia ini sebelum Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, di mana kita akan membaca Matius 16 ayat 21. Kita akan membaca Alkitab kita, Matius 16 ayat 21. Katanya begini: sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak
tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus tahu karena sudah dinubuatkan. Jadi Yesus kembali di mana sudah ditetapkan sama ditulis di dalam Alkitab. Jadi sini kita melihat sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berpikir secara manusia, tentu kita sama seperti Petrus. Petrus mengatakan, hindarilah itu, jauhkanlah dirimu, janganlah kembali ke Yerusalem, karena kamu akan binasa. Itu kata Petrus. Itu memang jika kita berpikir secara manusia, memang paslah seperti kata si Petrus. Tapi sebetulnya jika Tuhan Yesus tidak kembali ke Yerusalem, tentu tidak genap firman yang difirmankan di dalam Alkitab. Nah, jadi ini pengenapan firman harus terjadi, harus jadi penderitaan itu, harus jadi pembunuhan itu, di mana situ Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Nah, jadi Yesus sendiri tahu. Jadi itu sudah dibuatkan sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, baik juga zaman akhir zaman ini semua sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Jadi jangan kita heran dunia semakin gelap. Nah, jadi itu jangan kita heran karena apa? Karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi ini harus genap, harus terjadi. Jika tidak terjadi berarti tidak betul Alkitab ini. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, pasti kita sudah mengerti, pasti kita sudah tahu bagaimana jalan-jalan kehidupan dalam dunia ini, bagaimana akhir zaman. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah pengenapan. Tinggal kita, apakah kita siap untuk menjalankan pengenapan Alkitab ini atau tidak? Apakah kita hanya bersenang-senang aja di dunia ini? Nah, jadi jika kita bersenang-senang dunia, tentu hati kita hancur. Kenapa? Karena kita mencari kesenangan. Padahal Yesus sudah menubuatkan kepada kita harus menderita. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Yesus harus menderita. Nah, jadi tidak ada pilihan lain karena sudah dinubuatkan, sudah difirmankan kepada kita harus menderita. Karena kita tahu kita ini numpang sementara. Jadi jika kita numpang di rumah orang, gak mungkin bisa suka-suka hati kita. Karena apa? Karena kita numpang. Jika kita numpang, pasti kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang punya rumah. Nah, jadi gak bisa kita berbuat sewenang-wenang saja. Nah, jadi ada penderitaan. Jadi jika kita tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang punya rumah, pasti kita akan dibenci, pasti kita akan diusir, pasti kita akan dikata-katai, dicaci, bahkan juga diolok-olok dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti aturan-aturan di rumahnya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita tahu dunia ini bukanlah milik kita, kita numpang. Jadi jika kita tidak tunduk kepada aturan-aturan dunia ini, kita akan dicaci. Tapi jika kita mengikuti aturan-aturan dunia ini, tentu kita disayangi sebagai miliknya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan pada kita saudaraku, supaya kita mengerti siapa kita sebenarnya. Apakah kita anak-anak dunia ini? Tentu kita disayangi oleh dunia ini. Jadi jika kita bukan anak dunia ini, bahkan juga kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan, tentu kita dibenci oleh dunia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 23 mengatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, hanyalah engkau iblis. Yesus mengatakan kepada Petrus. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu?
karena dia pikirkan hal-hal tentang dunia, hal-hal penyelamatan daging. Jadi Bapak Saudaraku, kita juga saat ini, akhir-akhir zaman ini banyak berpikir tentang daging, penyelamatan daging. Jadi bukannya kita berpikir tentang roh kita, bukan kita berpikir tentang rohani, bukan kita berpikir tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak saat ini orang Kristen tidak memperduli kebenaran firman Tuhan. Lebih peduli dia aturan-aturan manusia, aturan-aturan daging. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah salah sama seperti Petrus. Petrus juga dia berpikir tentang daging, bukan dia berpikir tentang keselamatan, bukan dia berpikir tentang sorga. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia berpikir untuk keselamatan jiwanya. Jadi rata-rata hampir manusia saat ini berpikir tentang daging, berpikir tentang berkat, berpikir tentang kesenangan. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi 23 mengatakan kepada kita, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan berat, beban itu berat, memikul salib. Artinya memikul salib itu, saudaraku, memperhatikan seluruh sekeliling kita. Salib itu artinya keliling. Salib itu kita tahu bahwa sering kita praktekkan salib. Arti itu salib keliling ini. Sekeliling kita adalah salib, baru kita ke atas. Jadi tidak bisa kita Tuhan kita mengatakan, tapi kita tidak peduli kepada sekeliling kita. 2 kali lebih banyak. 2 kali kita berbuat kepada sekeliling kita, barulah ke atas, barulah Tuhan. Jadi banyak kita saat ini manusia, pada umumnya orang Kristen, lebih banyak Tuhan. Tidak engkau kau lihat aku? Tidakkah engkau peduli pada saya? Tidakkah engkau prihatin melihat saya? Tuhan. Itu yang kita lakukan. Tapi kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kita hanya berseru saja, tapi tidak mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman Tuhan, supaya kita tidak sia-sia begitu saja, supaya Tuhan nanti jangan katakan, hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi jika kita hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan, hanya kita mengatakan Tuhan, sehingga Tuhan katakan nanti, hanyalah kamu pembuat kejahatan, hanyalah aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kita kepada firman Tuhan. Jangan kita sama seperti Petrus, berpikir tentang hal-hal dunia. Jadi sini kita melihat, lalu 24 tadi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita menderita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jika gara-gara Tuhan kita kehilangan nyawa kita, Tuhan akan memberikan nyawa kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita ini lebih peduli kepada daging kita, lebih peduli kita kepada diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita mengatakan kita ini orang Kristen, tapi tidak taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita membela kedagingan kita. Karena kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita. Kita ingin bersenang-senang, kita ingin berhura-hura, kita ingin pesta pora, kita ingin menikmati dunia ini. Tapi kita mengatakan, Tuhan, tidakkah kau lihat aku? Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada saya?
Tuhan, Tuhan, kenapa datang masalah bertubi-tubi? Apakah Engkau gak sayang pada saya? Itu yang sering kita lontarkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak peduli apa firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tapi kita enggak. Kita mencari tambahnya dulu, barulah kebenarannya. Jadi kita balikkan. Jadi yang salah itu kita atau Tuhan. Seringkali kita memutarbalikkan firman Tuhan ini. Jadi kita mengambil firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, bukan kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah akhir hidup kita nanti? Jika kita yang mengatur firman Tuhan ini, bukan Tuhan mengatur firman Tuhan ini. Jadi seharusnya Bapak Saudaraku, Tuhan yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Jika kita yang mengatur, berarti bukannya Tuhan kita, tapi diri kita lah Tuhan itu, Tuhan kita. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita. Jika memang Tuhanlah yang mengatur, tunduklah, setia, taat untuk melakukannya. Jadi jika kita mengatur Tuhan, ya tentu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi berarti siapa Tuhan kita? Siapa yang punya kerajaan surga? Nah, jadi jika kita yang mengatur, siapa memberi kerajaan surga itu kepada kita? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas firman Tuhan ini untuk mengoreksi diri kita supaya kita jangan mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Jika Tuhan yang mengatur kita, tentu kita taat dan setia apa saja yang diperintahkannya, apa saja yang difirmankannya kepada kita, yang ditulis dalam Alkitab ini. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, 26 tadi mengatakan kepada kita, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi firman Tuhan mengatakan, apakah gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwamu binasa? Apakah engkau bisa memperolehnya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita dikacau oleh dunia ini. Seringkali kita dikuasai oleh dunia ini, sehingga kita mencari harta dunia ini, bukan kita mencari harta surga. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan tantangan dunia ini. Nah, jadi gak heran kita, sedangkan Tuhan Yesus juga kita melihat dicobai, dia ditantang. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau tunduk padaku, aku akan memberikan kerajaan dunia ini. Itu kata si iblis. Jadi apalah kita ini Bapak Saudaraku, kita ini empuk bagi iblis. Karena apa? Lebih tua iblis daripada kita. Kita baru semalamnya lahir, dia 2000-an tahun sudah lahir. Jadi kita sangatlah empuk, sangatlah kita ini dibola-bolakan, sangat kita ini nina-bobokkan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, jika kita kembali kepada firman Tuhan, ada roh penolong. Tuhan akan menolong kita. Ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai kita. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, tentu yang menguasai kita adalah penghuni dunia ini, sehingga kita nina bobokkan. Dia katakan, kamu akan kuberkati, kamu akan berlimpah-limpah, kamu akan bersenang-senang, kamu akan berpesta pora, kamu akan menikmati dunia ini. Itu kata dunia, sehingga kita enjoy, sehingga kita semangat, dan kita ceria, dan kita gembira untuk menikmati dunia ini. Tapi Bapak Saudaraku, di sini ya jadi masalah ya adalah untuk masa depan kita. Apakah memang kita tinggal di dunia ini selama-lamanya? Apakah kita memang meninggalkan dunia ini? Jadi kita tahu semuanya kita ini akan berangkat. Jadi apapun yang ditawarkan iblis kepada kita, itu akan ditinggalkan semua. Apapun yang diiming-imingkan penghuni dunia ini, itu akan sirna. Tapi yang difirmankan Tuhan
kekal selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perjuangan kita bukanlah perjuangan dunia ini, tapi kita memang tidak luput dari dunia ini karena kita masih di dalam dunia. Tapi Bapak Saudaraku, bukanlah dunia utama, tapi utama adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sini kita melihat bagaimana apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat digantikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita benar-benar mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita nggak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, jika kita tidak kembali kepada laptop, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, di sini tadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 26 tadi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat digantikannya sebagai ganti nyawanya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan saya sudah bebas, saya sudah tenang, saya sudah selamat, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dosa saya sudah diampuni, dosa saya sudah dibayar dengan lunas, utang-utang saya sudah dibayar dengan darah. Memang betul saudaraku, dosa kita sudah diangkat oleh karena darah Yesus. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dosa kita sudah diampuni. Tapi dari situ sampai kita meninggalkan dunia ini ada proses, ada waktu, ada tenggang. Tapi jika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita bertobat, di situ kita meninggalkan dunia ini, ya pasti kita selamat. Sama seperti Yesus di kayu salib beserta temannya. Di situ dia bertobat, dan yang sebelahnya itu mengatakan, jika engkau sudah sampai nanti di Taman Eden, ingat aku. Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama aku. Itu pada Tuhan Yesus. Jadi kita banyak saat ini melihat seperti itu. Jadi kita menganggap jika kita sudah bertobat, datang ke gereja beribadah, kita menganggap dosa kita sudah diampuni sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi jika demikian, firman Tuhan nggak seperti ini. Kita melihat bagaimana 27 ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi membalas seturut dengan perbuatannya. Jadi apa yang kita lakukan selagi kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita sampai kita akhir di dunia ini, Tuhan akan menyidang, Tuhan akan memeriksa apa yang kita lakukan. Sehingga di sini kita menjelaskan firman Tuhan mengatakan tadi ayat 7 tadi, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringin malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dia tahun 2000 tahun Yesus datang kedua kalinya, dia membalas seturut dengan perbuatan kita. Jadi di sini kita nanti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi kita tidak mengatakan, ya, aku sudah bebas, aku sudah diselamatkan, aku sudah ditebus. Jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, Tuhan mengatakan, jika kita mengatakan Tuhan, Tuhan,
Tuhan mengatakan, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Jadi berarti yang memanggil Tuhan itu berarti sudah bertobat menurut manusia. Kenapa? Karena dia sudah memanggil Tuhan. Dia sudah berseru, Tuhan, Tuhan. Jadi bukan hanya menyebut Tuhan kita sudah selamat, tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, siapa yang melakukan kehendak Bapakku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi apa kehendak Bapa kita? Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jika engkau percaya padaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu engkau lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi itu pesannya kepada kita. Jadi kita pasti melakukan seturut dengan kehendaknya, seturut dengan janjinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kita lakukan di dunia ini, karena kitalah generasi penerus. Jadi jika kita tidak melakukannya, tentu kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya banyak tadi mengatakan kita melihat dia berseru-seru dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, sadarlah kita, supaya kita jangan hanya merasa saja, jangan hanya kita mengikut aturan-aturan manusia. Memang kalau jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, dunia kita melihat di mana hamba-hamba Tuhan juga mengatakan, orang bagaimanapun orang itu asal dia Kristen, semuanya dia katakan tubuhnya kembali kepada tanah, karena dari debulah dia diciptakan. Rohnya kembali kepada Allah. Jadi semua manusia yang meninggal, semua kata orang Sianu tadi sudah dipanggil Tuhan, sudah senang dia di sana. Nah, jadi itu kata dunia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, tidaklah seturut dengan apa kata dunia, tidaklah seturut dengan apa kata manusia, tapi seturut dengan apa yang tertulis di dalam firman kebenaran. Makanya Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman, supaya kita jangan dibola-bolakan dunia ini, supaya kita jangan ninabobokkan dunia ini. Jadi marilah buka hati kita, terimalah, bacalah firman Tuhan, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan diajari, dibimbing, dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, ya memang gampang. Nah, tapi apakah segampang itu mendapatkan kerajaan surga? Nah, jadi itu jadi masalah. Nah, jadi kalau dunia tentu yang enak-enak saja. Dunia tidak mau menanggalkan kedagingannya. Manusia ingin enjoy, manusia ingin pesta pora, manusia ingin senang-senang. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus pikul salib. Jika engkau mau mengikut aku, kamu harus pikul salib dan ikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya siapa yang harus kita ikutkan? Apakah kita ikutkan manusia? Apakah kita ikutkan Tuhan? Jadi jika kita ikutkan manusia, tentu kita bersenang-senang di dunia ini. Nah, jadi sama seperti orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya itu kita melihat pesta pora semenjak hidupnya, tapi si Lazarus kita melihat menderita semenjak hidupnya. Nah, tapi kita melihat akhirnya, karena kita meninggalkan dunia ini, sama seperti Lazarus dengan orang kaya, dia akan meninggalkan dunia ini. Nah, jadi memang orang kaya tadi bersenang-senang menikmati pesta pora di dalam dunia ini, tapi akhirnya kita melihat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi katakan jelas kepada kita, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita, manusia yang hidup ini, ketika Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya, manusia masih hidup, masih ada. Nah, jadi manusia yang hidup dan taat dan setia, dia akan terangkat, dia akan diubahkan di awang-awang, dia diberikan tubuh kemuliaan yang tidak mati-mati. Bagi orang yang belum
taat dan setia. Bagi orang yang sudah mati, dia menunggu sampai 1000 tahun, barulah dia dibangkitkan. Bagi orang yang suam-suam kuku, akan tinggal santapan antikris. Dia akan disiksa, dia akan diuji. Di situ dia satu-satu akan disiksa. Jadi di situ Bapak Saudaraku, tidak lagi seberapa yang bisa mempertahankan nama Yesus. Karena apa? Karena penyiksaan. Nanti dicopoti kukunya satu-satu, dicopoti jari-jari yang bersatu. Maukah engkau meninggalkan Yesusmu itu? Dia katakan nanti seperti itu. Jadi tidak lagi seberapa manusia yang bisa bertahan di dalam nama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, taat dan setia, supaya kita nanti bisa terangkat ketika Yesus datang kedua kalinya, supaya kita jangan menjadi santapan antikris. Kita akan disiksa mati-matian. Jadi jika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, kita akan terangkat hidup kita akan diubahkan di awang-awang. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah perjuangan kita, supaya jangan nanti mengatakan, firman Tuhan mengatakan seperti Matius 7 ini, supaya jangan kita nanti katakannya kepada kita, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Di sini adalah orang-orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Jika tidak orang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan berseru kepada Tuhan. Di sini kita melihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi katanya tadi jelas firman Tuhan mengatakan, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku cukup jelas. Jadi jangan kita mengatakan asal Kristen sudah masuk ke surga. Jangan kita asal mengatakan asal percaya masuk surga. Ini yang seru ini sudah percaya, ini pasti. Kalau nggak percaya, mana mungkin dia berseru pada Tuhan, Tuhan, dia katakan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana ayat 22 mengatakan pada kita, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, jadi kita lihat, sudah mengusir setan dalam nama Yesus, sudah bernubuat dalam nama Yesus, sudah memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Berarti itu sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan. Nah, jadi hati-hati Bapak Saudaraku. Jangan kita nanti hanya kita mengatakan, saya sudah gereja kok, saya sudah kenal Tuhan kok. Jadi ini jelas, ini sudah bernubuat dalam nama Yesus, bahkan sudah mengusir setan dalam nama Yesus, sudah mengusir mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Berarti sini sudah luar biasa jika kita berpikir secara manusia. Tapi katanya kita lihat bagaimana di sini katakannya ayat 22, 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi ngeri Bapak Saudaraku. Jadi ini saya bukanlah menakut-nakuti, tapi firman Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Padahal tadi kita melihat orang tadi sudah bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, banyak mengadakan mukjizat dalam nama Yesus. Tapi katanya di sini tadi, hanyalah aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah segampang apa kata manusia. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah segampang apa yang kita bayangkan selama ini. Makanya Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan. Jika memang kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin tantangan itu banyak, kalau kita diejek, kita diolok, kita dihina, kita dibunuh, kita disandra, itu tidak ada pilihan lain. Harus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Karena kita bukanlah anak-anak dunia.
melainkan kita sudah dipilih dari dunia. Jika kita memang mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, jadi jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya mengatakan saya ini orang Kristen, tapi kita tidak mau mengikuti Kristus. Jadi artinya Kristen itu pengikut Kristus, berarti kita itu taat kepada Kristus. Jadi berarti kita taat kepada firman. Nah, jadi jika kita katakan kita ini Kristen tapi tidak taat kepada firman Tuhan, dari mana buktinya? Apa buahnya? Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman Tuhan. Jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, jangan dipilih-pilih, jangan dikurang-kurangi. Firman Tuhan ini sudah siap disaji, tidak perlu dibumbu-bumbui lagi. Kita makan bagaimana layaknya. Karena apa? Karena firman Tuhan ini sudah lengkap. Jadi jangan kita mengajari Tuhan, Tuhanlah yang mengajari kita. Amin Bapak Saudaraku, tetap semangat, kembalilah kepada firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.